Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya akan membahas mengenai dynamic routing. Nah, apa itu dynamic routing? Dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Nah, jadi dynamic routing ini adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Nah, jadi itu pengertian dari dynamic routing. Lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis berdasarkan area atau lingkup. Dynamic routing ini mempunyai dua. Yang pertama itu ada IGP atau Interior Gateway Protocol. IGP adalah protokol routing yang digunakan dalam satu jaringan organisasi atau suatu autonomous system atau bisa disingkat AS. Contoh dari IGP ini ada 4. Yang pertama itu ada ARV, RGRV, OSPF, dan ISIS. Lalu yang kedua itu ada EGP atau Exterior Gateway Protocol. EGP adalah protokol routing yang digunakan untuk menghubungkan jaringan antar organisasi atau antar autonomous system atau yang disingkat AS. Contoh dari EGP ini adalah BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, itu dia jenis-jenis berdasarkan area lingkupnya. Lanjut. Lalu di sini ada dynamic berdasarkan cara kerja. Yang pertama itu ada Distance Vector Router. Distance Vector Router mengandalkan informasi dari tetangga, neighbor, untuk menentukan rute terbaik. Nah, rute terbaiknya itu ada 2, RIV dan IGRV. Lalu yang kedua itu ada Link Started Router. Link Started Router mengembangkan peta jaringan sendiri atau database topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra itu ada 2, yaitu OSPF dan ISIS. Lalu yang ketiga itu ada Hybrid Kombinasi Distance Vector dan Link Start. Hybrid kombinasi distance vector dan link started itu hanya menggunakan satu saja, yaitu IGRV. Kita lanjut. Dan di sini ada komponen dasar dalam dynamic routing. Nah, yang pertama itu ada netboard. Netboard adalah router lain yang saling bertukar informasi routing. Lalu yang kedua, metric. Metric adalah nilai untuk menentukan jalur terbaik atau bisa berupa hop count, bandwidth, delay, cost, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu ada routing table. Routing table adalah tabel yang berisi daftar jaringan tujuan dan jalur menuju ke sana. Lalu yang keempat itu algoritma. Algoritma adalah proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Contohnya itu ada Dijkstra dan Bellman-Ford. Kita lanjut. Nah, lalu di sini ada cara kerja RGRV. RGRV bekerja dengan menukar informasi routing antar router dalam satu autonomous system number atau ASN atau bisa disingkat ASN. Langkah kerjanya itu yang pertama ada neighbor discovery. Yang kedua itu ada router RGRV saling mengenali atau membangun adjacency dengan router tetangga melalui pesan hello. Lalu yang ketiga itu ada topologi ensign. Lalu yang keempat, setelah terhubung, router saling bertukar tabel topologi yang berisi semua rute yang diketahui. Lalu yang kelima itu ada router calculation. Yang keenam ada EGRV menggunakan algoritma dual atau diffusion update algorithm untuk memilih rute terbaik tanpa loop. Lalu yang ketujuh ada routing table update. Lalu yang kedelapan adalah jalur terbaik disimpan di routing table dan hanya berubah bukan seluruh tabel yang dikirim ke router tetangga, membuat RGRV efisien. Nah, jadi itu cara kerja dari RGRV ini. Kita lanjut. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu yang tadi dibahas, dia mengatakan hello ke router tetangga, lalu menemukan dan menjaga hubungan dengan neighbor. Lalu step kedua itu ada update, mengirim informasi rute baru atau perubahan. Lalu step selanjutnya ada query. Query ini menanyakan rute ke router tetangga. Lalu step selanjutnya itu ada reply. Reply ini menjawab query dengan rute yang dimiliki oleh query ini.
Lalu ACK ini mengkonfirmasi penerimaan pesan update-nya. Nah, itu langkah-langkahnya itu seperti itu, atau lebih jelasnya itu seperti itu ya cara kerjanya. Setelah kita mengetahui cara kerja GRP itu bagaimana, nah di sini kita akan langsung ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua router dan dua PC dengan IP address yang sudah saya buat. IP jalurnya itu ada 11.11.11.1/30, lalu IP gateway-nya ada 100.100.1/24, dan IP untuk PC-nya itu ada 100.100.100.2, lalu yang sebelah sini ada 120.120.120.1 untuk IP gateway-nya. Lalu IP PC-nya itu sama, cuman ganti belakangnya aja. Jadi, oh ya, bentar. Ini salah nih. Harusnya jadi 2. Nah, oke. Udah beres, kita akan langsung konfigurasi IP-nya itu ke dalam si router ini. Coba CLI, kita ketik in, lalu enable config terminal, lalu interface g0/0, lalu no shutdown. Nah, itu IP address-nya itu 100.100.1 lalu 255.255.0. Ya beres, kita interface lagi. Oke, 0/1 no shutdown. Lalu IP address-nya 11.11.1, lalu 255 bentar, 255.255.252. Enter. Sudah, kita lanjut ke router yang kedua. CLI, ketik in, lalu enable config terminal, interface g0/1 saja, no shutdown. Ntar kita cek dulu nama kabelnya. Oke, benar. Ke PC-nya dulu ya. IP address-nya 120.20.20.1, 255.255.255.0. Enter. Lalu interface lagi g0/0 no shutdown. IP address-nya 11.11.11.0 titik 2 ya. Lalu 255.255.255.252. Udah beres. Kalau udah beres, kita akan lanjut konfigurasi EGRP-nya. Ini enter, kita ketik exit, lalu router, coba tanda tanya. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, ini ada BGP, RGRP, OSP, dan RIP. Nah, seperti yang kita bahas tadi ya, BGP itu apa, IGRP itu apa, OSPF itu apa, dan RIP itu apa. Di sini kita pilih GRP. Kita tanya-tanya lagi. Seperti yang tadi dijelaskan, RGRV ini menggunakan sistem number. Nah, sistem number ini dimulai dari angka 1 sampai 65.535 number. Nah, jadi batasnya itu sampai ke sana. Di sini kita akan pilih RGRV 1 saja. Lalu networknya. Ini kita perlu menambahkan network.
networknya itu 11.11.11.0, enter. Lalu di sini kita memerlukan dua network. Yang pertama itu yang 11.11.11 ini, lalu yang kedua itu network yang 100.100.100.0. Nah, udah, kita akan lanjut ke router yang kedua. Ini kita exit dulu, exit to router EIGRV, enter. Oh iya, lupa, router lagi, router EIGRV 1, enter. Networknya itu 11.11.11.0. Nah, kalau yang berhasil itu ada tulisan networknya seperti ini. Kalau ada muncul yang seperti ini, berarti itu nggak berhasil ya, atau salah, atau gagal gitulah. Kita coba masukkan lagi networknya, network yang kedua, 120.120.120.0. Enter. Nah, lalu di sini kita coba cek di show IP route. Enter. Nah, di sini ada C, yaitu C itu yang kemarin itu adalah connect dan L itu adalah lokal. Lalu di sini ada tambahan D, kalau D itu adalah EIGRV. Nah, berarti si D ini adalah EIGRV-nya. Oke, sudah bisa. Kita coba di router yang pertama. Klik. Di sini juga sama ya, ada tulisan neighbor-nya. Lalu kita coba do show IP route. Nah, di sini juga sama ada D-nya atau dynamic-nya. Oke. Nah, setelah itu kita akan masukkan IP address-nya ke PC ini ya. IP address-nya itu 100.100.100.2. Enter. Nya 255.255.0. Lalu default gateway ini itu 100.100.100.1. Enter. Ini juga sama, address 120.120.120.0. Enter. Titik 1 ya. Enter. Oh iya ya, salah. Harusnya itu titik 2. Nah, lalu 255.255.0. Enter. Lalu default gateway-nya itu 120.120.120.1. Sudah, kita coba ping menggunakan ini pesan ini. In progress. Kita klik beberapa kali dan successful ya. Oke, ini konfigurasinya berarti sudah berhasil ya. Konfigurasi EIGRV-nya sudah successful. Lalu di sini kita coba tambahkan satu router lagi ya. Ini ke router ini, sebelah sini. Lalu satu PC lagi sini. Kita sambungkan ini di sini. Nah, oke, kalau sudah kita tambahkan IP address-nya. Di sini itu berapa ya? 12 saja. 12.12.12.1/30. Lalu yang di sebelah sini 12.12.12.2.
192.168.1.30. Lalu di sini IP gateway-nya itu 140.140.1/24. Lalu di sini 140.140.140.2/24. Nah, lalu setelah itu kita akan konfigurasi IP-nya. Ini. Lalu di sini ketik enable config terminal, lalu interface g0/0, enter no shutdown. Lalu IP address-nya 12.12.12.255.255.255.252. Enter. Interface lagi g0/1 no shutdown. Nah, enter. Lalu IP address-nya 140.140.140.1 lalu 255.255.255.0. Enter. Sini kita langsung konfigurasi IGRV. Router IGRV 1, networknya 12.12.12.0. Network yang keduanya 110.140.140.0. Enter. Nah, kalau sudah kita lanjut ke router yang ini, yang kedua tadi. Sini interface dia 0/2 no shutdown. Lalu IP address-nya kita masukkan IP address itu yang 12.12.12.1 255.255.255.252. Enter. Nah, lalu kita konfigurasi IGRV-nya. Nah, di router kedua ini hanya cukup konfigurasi, cukup networknya itu hanya satu. Ini router IGRV 1, lalu networknya 12.12.12.0. Enter. Nah, sudah nyala ya seperti ini. Kita coba ping, kita masukkan dulu ininya, IP address-nya ke dalam PC. Itu 140.140.140.2. Enter. Ininya ganti 255.0. Lalu ininya 140.140.1. Enter. Dan kita coba ping menggunakan ini sini ke sini, in progress. Kita coba klik dan successful. Lalu kita coba di PC di sini ke sini, successful juga. Nah, cara ngecek apakah sudah ada atau belum IGRV-nya, ini cara mengeceknya itu seperti ini, di show IP IGRV neighbor. Enter. Nah, di sini ya ada dua nih, ada yang di sebelah sini dan ada di sebelah sini. Ini tuh adalah router tetangga ya, router tetangga sebelah kiri dan router tetangga sebelah kanan. Jadi itu cara mengeceknya itu seperti itu, cara mengecek masuk atau enggaknya IGRV-nya itu seperti itu ya. Lalu di sini kita akan tambahkan VLAN ya. Kita tambahkan VLAN di sini, kita membutuhkan satu switch. Lalu VLAN-nya itu kita dua saja ya, VLAN-nya di sini dan di sini. Lalu ini
ini ke sini, dan ini ke sini. Oke, kalau sudah di sini konfigurasi dulu. Nah, kalau sudah kita tambahkan filenya dulu. Di sini saja ya. VLAN 10 IP address-nya itu IP address-nya 172 17 16 lalu 0. Oke, lalu VLAN 20 IP address-nya 172 16 15 0. Nah, kalau sudah kita coba konfigurasi di routernya. Ini interface G0/2 masuk down. Lalu setelah itu interface G0/2.10 encapsulation 20. Oke. Di sini IP address-nya itu 172 titik 17 16.0. Enter. Oh ya, lupa itunya subnet max-nya lupa. Ini kepikan, lalu sini pastikan 255.0. Enter. Oh ya, di sini salah, harusnya itu 1 ya, jangan 0. Kita coba enter. Nah, kalau sudah kita exit. Lalu kita masuk interface G0/2.20. Enter. Encapsulation .1q20. Enter. IP address-nya dari itu 172 16 15.1 lalu 255.0. Enter. Lalu kita akan coba menggunakan DHCP lagi ya. Sini kita exit, sini kita coba IP DHCP full 10. Enter. Sini networknya ada 72.117.16.0 lalu 255.0. Enter. Default throttle-nya itu 72.17.16.1. Lalu DNS-nya 8888. Lanjut yang kedua, IP DHCP full 20. Networknya itu 72.16.15.0 itu 255.0. Enter. Ininya 172.16.15.1. DNS-nya 8.8.8.8. Enter. Kalau udah, kita coba sini konfigurasi lagi di switch-nya. Enter. Enable config terminal. Lalu di sini kita tambahkan VLAN 10 name VLAN 10. Oh ya, salah.
prosesnya name bulan 10. Lalu bulan 20 name bulan 20 enter. Lalu kita coba interface. Lebih terang ya, lupa tadi. Oh iya, kita lupa harus interface fa 0/0. Ntar kita coba cek. Oh, fa 0/1. Lalu switch port mode terang. Nah, sudah. Coba sini interface fa 0/2 enter. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Ntar interface lagi fa 0/3 switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Ntar. Nah, kalau sudah, kita tunggu sebentar atau kita bisa percepat. Nah, kalau sudah nyala seperti ini, kita coba masukkan dulu IP-nya di HCP. Nah, sudah ada ya di sini. Di HCP lagi. Nah, sudah ada. Nah, setelah sudah, kita akan coba di sini konfigurasi EGRV-nya. Seperti ini. Exit dulu. Lalu router EGRV 1. Lalu networknya 172.13.16.0. Lalu yang kedua itu 172.16.15.0. Nah, sudah ya. Seperti ini saja. Kita coba cek di show IP route. Setelah sudah mengecek di router ini, kita coba ngecek di router yang kedua. Ini enter, enable, config terminal, lalu do show IP route. Nah, di sini sudah ada ya, terdaftar ya di sini. Tuh. Ada 172.16.0. Di sini juga ada 16.15. Nah, sudah beres konfigurasi mengenai EGRV. Kita akan coba cek apakah sudah beres atau tidak. Ini progress, kita coba beberapa kali, successful. Lalu yang ini visi pertama ke sini successful juga. Nah, jadi seperti itu saja konfigurasi dari EGRV. Setelah ini kita akan membahas mengenai OSPF. Nah, lalu di sini saya akan membahas teori OSPF. Nah, apa itu OSPF? OSPF atau Open Sort Path First adalah proses routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya cost terkecil. OSPF termasuk dalam jenis IGV atau Interior Gateway Protocol dan Link Stats Protocol. Artinya, setiap router OSPF akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya, menghitung rute terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra atau SPF Short Path First. Nah, itu pengertian dari OSPF ini. Lanjut. Lalu di sini ada tipe-tipenya. Yang pertama itu tipe protokol atau link stats. Lalu yang kedua itu algoritma Dijkstra atau SPF algoritma. Lalu yang ketiga ada routing metric, cost berdasarkan bandwidth. Lalu yang keempat open standard.
atau tidak hanya untuk router Cisco. Lalu konvergensi cepat mendeteksi perubahan jaringan. Lalu yang ke-6 itu VLSM atau CIDR support atau mendukung subnet max variabel. Yang terakhir itu ada autentikasi atau bisa dapat menggunakan password untuk keamanannya. Inilah langkah-langkah di dalam OSPF. Kita lanjut. Nah, area dalam OSPF menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar efisien. Pertama itu area 0, backbone area atau area utama. Semua area lain harus terhubung ke sini. Lalu area lain atau non-backbone, area tambahan untuk membagi topologi. Nah, jadi area dalam OSPF itu dimulai dari area 0 ya, sampai area lain. Lanjut. Nah, di sini ada neighbor discovery. Nah, router membentuk hubungan adjacency menggunakan paket hello. Lalu database enchain, bertukar informasi link stats atau LSA. Lalu SPF calculation, menghitung jalur terbaik. Dan routing table update, menambahkan rute terbaik ke table routing. Nah, lalu selanjutnya ini ada cara kerja dari OSPF ini. Pertama itu hello, mendeteksi dan menjaga tetangga neighbor. Yang kedua itu ada DBD, database description, deskripsi singkat LSDB. Lalu LSR atau link stats request yang meminta informasi LSA tertentu. Lalu step selanjutnya itu LSU atau link stats update, mengirimkan LSA baru. Lalu yang step terakhir itu LSACK atau acknowledgement, konfigurasi penerimaan LSA. Nah, seperti itu penjelasan dari OSPF ini. Kita akan implementasikannya menggunakan Cisco Packet Tracer lagi ya. Ini. Nah, kita menggunakan IP address-nya sama ya seperti ini, cuman kita hapus saja router dan PC-nya ya, kita ganti yang baru. Di sini kita blok saja. Bentar. Blok saja di sini. Lalu kita hapus. Ini juga sama. Kita blok. Lalu hapus. Ini juga sama ya. Nah, kita hapus. Lalu yang ini kita pindahkan saja. Ini ya. Pindahkan ke ujung saja di sini. Ini juga sama, kita pindahkan ke ujung. Ini juga sama, akan ke ujung. Nah, kita akan pakai dua router dulu. Dua router dan dua PC. Ini. Lalu di sini. Oke, lalu kita sambungkan dengan kabel. Ini sebelah sini kejauhannya. Dekatkan lagi seperti ini. Set. Oke. Nah, lalu di sini kita akan konfigurasi IP-nya dulu. Mulai dari router ini, router pertama kita klik in. Lalu enable config terminal. Lalu interface G0/0 no shutdown. Lalu IP address-nya 100.100.1 lalu 255.255.0.
enter, lalu interface lagi G0/1, enter, IP address-nya 11.11.11.11.1, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0, enter. Oke, ya sudah ya, ini jadi sudah. Kita cek dulu sudah masuk di show IP route router. Oke, coba di sini and lalu enable config terminal interface G0/0 no shutdown, lalu IP address-nya 11.11.11.2, bentar, IP address-nya 11.11.11.2, lalu 255.255.255.252, enter. Interface lagi G0/1 no shutdown, lalu IP address-nya 120.120.120.1, lalu 255.255.255.0, enter. Kita coba cek di show IP route. Nah, sudah ya. Coba kita lihat lagi di sini. Cek lagi. Di show di route. Nah, di sini juga sudah ada. Lalu kita akan lanjut mengkonfigurasi OSPF-nya. Ini kita exit dulu. Lalu router OSPF. Nah, seperti yang bisa kita lihat, router OSPF ini menggunakan proses ID, tidak seperti AJRP. Kalau AJRP itu pakai sistem number ya. Sebetulnya sih sama, cuman OSP ini menggunakan proses ID atau identitas ya. Sini kita coba plus ID-nya itu 100 saja atau 1 aja deh saja, enter. Nah, lalu di sini kita tambahkan networknya. Networknya itu 11.11.11.0. Nah, kalau di AJRP ini cukup sampai sini saja, tapi kalau di OSP itu enggak ya, ada lanjutannya lagi. Kita coba tanya. Nah, kalau di OSP ini itu menggunakan wildcard mask. Apa sih wildcard mask itu? Nah, wildcard mask itu adalah kebalikan dari subnet mask. Nah, kita coba di sini. Kan subnet mask itu berjumlah 255.255.255. Lalu subnet mask ini dikurang dengan subnet mask yang kita punya. Tadi kan kita punya subnet mask 255.255.255.252. Nah, di sini kita kurang ini yang belakangnya itu 5 dikurang 5 itu hasilnya 0. Hasilnya itu 0. Lalu ini sama ya, hasilnya itu 0. 0 belakangnya juga 0. Nah, tapi di sini 5 dikurang 2 itu hasilnya kan 3. Nah, jadi yang di bawah ini adalah hasil wildcard mask. Nah, jadi
menjumlahkannya itu seperti itu, hanya dikurang saja sub next max dikurang jumlah sub next max yang kita punya, dan hasilnya itu bisa disebut wildcard max. Nah, semoga kalian paham. Kita coba delete. Oh ya, salah. Terus ini yang di delete. Oke, coba. Enable lagi. Config terminal. Lalu router OSP SPF 1, enter, networknya itu 11.11.11.0. Lalu wildcard max-nya itu tadi sudah kita jumlahkan, yaitu hasilnya itu 0.0.0.3. Lalu di sini kita tambahkan areanya, area 0 saja ya areanya, enter. Nah, kalau sudah, kita masukkan lagi network yang kedua. Network kedua itu 100.100.100.0. Lalu wildcard max-nya itu 0.0.0.0, karena belakangnya itu subnext max yang kita punya itu 0, jadi kita ini aja kita masukkan aja 255, karena tidak bisa 0 semua wildcard max-nya, jadi kita ini 255 saja. Lalu areanya area 0 ya, area 0, enter. Sudah, kita coba cek do show IP route, enter. Oke, kita akan coba di router yang kedua. Di sini exit dulu, lalu router OSP. Nah, harus kalian ketahui kalau nomornya itu tidak harus sama ya, tidak seperti JRP harus sama nomor di sininya. Kalau di OSPF itu berbeda ya, kalian bebas mau memasukkan angka berapapun, kita tulis plus saja, enter. Sini networknya itu 11.11.11.0. Lalu wildcard max-nya 0.0.3. Lalu areanya, nah yang terpenting itu di OSPF itu di areanya ya, bukan di nomor ini, tapi di areanya. Kalau areanya berbeda, pasti akan violate atau tidak saling terhubung ya. Area 0, network yang kedua. Nah, kalau berhasil, tadi kan agak lama tuh. Kalau berhasil akan ada chat seperti ini ya, from loading to full atau loading done. Nah, itu tanda kalau konfigurasinya itu sudah berhasil. Kita coba ulangi network yang kedua tadi. Network 120.120.120.0, lalu 0.000.255, area 0, lalu enter. Kalau sudah, kita coba cek do show IP route, enter. Nah, di sini ada O itu berarti OSPF ya, itu berarti ada ya, di sini muncul OSPF-nya ini. Oke, coba di router yang kedua kita cek do show IP route. Nah, di sini juga sama ya, O atau OSPF. Kita coba ping, apakah sudah bisa?
Oh ya, kita lupa kita masukkan ininya ya. Sini 100 100 100 titik 2. Enter. Ininya 255 titik 0. Lalu di sininya juga 100 titik 1. Bentar. Ini juga sama. Desktop IP address 120 titik 2. Enter. Ini kita ganti 255 titik 0. Enter. Di sininya sama 120 titik 1. Nah, kalau sudah kita coba cek, kita coba ping ya di sini in progress, kita klik kali dan successful. Oke, kalau sudah successful seperti ini berarti kita berhasil ya konfigurasinya. Nah, sekarang kita coba tambahkan satu router lagi ya. Sini jadi berjumlah 3 kayak tadi. Ini. Lalu satu PC lagi. Oke. Kita sambungkan ini ke sini dan di sini ke sini. Nah, lalu kita pakai IP address-nya yang ini aja. Ini. Ya. Pindahkan ke sini. Oke. Di sini ini di sini. Nah, kita coba konfigurasi IP-nya. Kita ketik in, lalu enable config terminal, lalu interface g0/1 no shutdown. Lalu IP address-nya 140.140.1 255.255.255.0. Enter. Interface lagi g0/0. Enter. Ntar kita coba cek ya benar. No shutdown. Lalu IP-nya di address 11.11.11.2 255 Enter. Sekarang kita coba di sini sama ya. Interface g0/2 enter no shutdown. Lalu IP address-nya 11.11.11.1. Bentar. Oh iya, salah ya. Bentar, kita cek. Saya salah memasukkan IP jalurnya ya. Harusnya itu 12 bukan 11. Coba no IP address 11.11.11.2. Oh, 255.255.255.252. Enter. Kita kasih lagi IP address 12.12.12.2. Lalu 255.255.255.252. Enter. Sudah. Coba masukkan di sini. 12 titik 1
lalu 255 titik 252, enter. Nah, lalu di sini kita konfigurasi OSPF-nya. Kita klik exit saja, lalu router OSPF. Tadi kan 10, sekarang 20 aja. 10, lalu networknya 12 titik 0 enter. Oh ya, kita lupa areanya ya. Kita melupakan areanya. Area 0, enter. Lalu network yang kedua 140 titik 0, lalu 0 titik 255, area 0, enter. Kalau sudah, kita konfigurasi lagi di router kedua ini. Kita coba exit, lalu router OSPF, enter. OSPF berapa tadi? Yang di sini itu 10 ya, 10, enter. Networknya 12 titik 0, lalu 0 titik 3, lalu area 0, enter. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita coba cek. Do show IP route, enter. Nah, di sini sudah ada yang 140, yang 12 juga ada. Oke, berarti itu sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba masukkan IP address-nya. Ini 140 titik 2, enter. Ini itu 255 titik 0, lalu ininya 140 titik 1, enter. Sekarang kita coba ping di sini ke sini. In progress, kita klik dan successful. Coba di sini ke sini, successful juga. Dan sekarang kita coba menggunakan VLAN lagi ya. Akan satu ini, to switch, lalu dua PC. Ini ke sini. Oke, sudah. Coba sambungkan sini sini. Sini dan di sini. Kalau setelah itu konfigurasi lagi di sini. Oh, bentar. Filenya kita pakai yang ini aja, yang tadi ya. Oke, kita konfigurasi di sini. Enter, exit, interface 0/2, no shutdown. Oh, bentar, salah. Interface G 0/2, enter, no shutdown. Lalu interface G 0/2 titik 10, enter. Sini encapsulation
.1q 10. Enter. IP address-nya itu 172.17.16.1. Lalu 255.255.0. Enter. Yang kedua interface G0/2.20. Enter. Lalu encapsulation .1q 20. IP address-nya 172.16.15.1. Lalu 255.255.255.0. Enter. Nah, itu kita pakai DHCP lagi. IP DHCP full 10. Enter. Networknya 172.17.16. Lalu 0.255.0. Enter. Ininya 172.17.16.1. Enter. DNS-nya 8.8.8. Lalu enter. Yang keduanya IP DHCP full 20. Enter. Networknya 172.16.15.0. 255.0. Enter. Default routernya itu 172.16.15.0.1. Enter. DNS-nya 8.8.8. Enter. Sudah. Kita lanjut ke switch-nya. Enter. Enable config terminal. Lalu interface G0/0. Oh ya, salah. Terusnya interface 0/0. Bentar. Oh ya, FA0/1 ya. Interface FA0/1. Enter. Switch port mode terang. Oke, lalu tambahkan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 20. Lalu switch port mode akses. Oh ya, bentar. Kliknya interface dulu. FA0/2. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. Lalu interface lagi FA0/3. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 20. Oh, enter. Sudah. Kita tunggu sebentar. Cepat saja. Nah, sudah. Lalu kita coba sini IP address DHCP.
Kita tunggu dan sudah ada. Dan sebelah sini juga sama, sudah ada juga. Oke, setelah itu kita akan konfigurasi OSF-nya. Lalu setelah itu kita akan konfigurasi OSPF-nya. Ini, lalu enter, exit, router, OSPF, enter. Oh ya, lupa. OSPF, berapa ini? Bentar, kita cek. OSPF berapa ya? Oh ya, 20. SPF 20. Oh, benar-benar. Router OSPF 20. Lalu networknya 172 17 16 titik 0 titik 255. Enter. Ya, areanya lupa areanya area 0. Enter. Network yang kedua 72 16 15 titik 0 titik 255. Oh, area 0. Oke, sudah beres ya. Di sini kita coba ping dari PC3 ini ke sini. In progress, kita coba klik dan successful. Coba di sini. Ini successful juga. Oke, seperti itu. Lalu di sini kita akan coba OSPF multi area ya. Tandain dulu di sini. Colornya itu warna biru aja ya. Oke. Lalu yang sebelahnya warna kuning saja. Warna kuning di sini. Oke. Nah, lalu di sini kita akan mencoba konfigurasinya ya. Ini kita ketik enable config terminal, lalu router OSPF 10, OSPF 10. Enter. Sini no networknya 12 titik 0 lalu 0 titik 3. Lalu ini areanya area 0 ya tadi. Nah, lalu enter. Lalu kita masukkan lagi network 12 titik 0 titik 3. Lalu areanya itu 1. Ini juga sama. Enable config terminal. Lalu nah di sini kan kita tadi konfigurasi IP-nya itu banyak. Nah, jadi kita tidak perlu menghapus satu-satu ya, karena terlalu lama itu. Kita gini aja, router OSPF 20. Enter. Kalau sudah, kita lagi router OSPF 20, lalu 12 titik 0 titik 3 area 1. Enter. Coba tekan lagi ini net. Enter.
Sudah. Oke, kita coba yang lainnya, yang tadi ya, yang kepilan 22, 17, 16, 0, 0,255. Lalu area 1 meter, unit yang kedua 2, 16, 15, 0, 0,255. Area 1. Nah, kalau sudah, kita coba cek di show IP route. Nah, di sini ada yang namanya itu OIA. Nah, apa OIA? OIA itu adalah singkatan dari OSPF Inter Area. Kan tadi ada O aja. Nah, sekarang ada OIA. OIA ini adalah OSP Inter Area. Nah, kita coba cek di router yang pertama tadi. Enable. Lalu show IP route. Nah, di sini juga sama ya. OIA sama OIA atau OSP Inter Area. Nah, kita coba di router yang tengah ini. Do show IP route. Nah, kenapa di sini tidak ada OIA? Karena router yang di tengah ini menganggap kedua router yang berbeda ini itu tetap satu area. Ya, jadi dia tidak ada tuh tulisan OIA atau OSPF Inter Area. Nah, jadi seperti itu saja teori atau pembahasan mengenai OSPF ini. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai BGP. Nah, apa itu BGP? BGP atau Border Gateway Protocol adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar jaringan besar atau antar autonomous system atau bisa disingkat AS. BGP termasuk dalam jenis PGP atau Exterior Gateway Protocol. Nah, BGP digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan ISP atau antar negara di internet. Nah, jadi ini adalah pengertian mengenai BGP. Lanjut. Nah, BGP juga menentukan rute terbaik antar AS atau Autonomous System, lalu memastikan stabilitas dan efisien routing di internet global. Lalu mengontrol jalur keluar dan masuk trafik antar ISP dan mendukung kebijakan routing atau routing policy berdasarkan aturan bisnis dan bukan sekedar jarak. Kita lanjut. Nah, di BGP itu terbagi menjadi dua. Ada eBGP atau external BGP atau antar AS yang berbeda. Lalu yang kedua ada iBGP atau Internet BGP antar router dalam AS yang sama. Nah, itu adalah pembahasan mengenai BGP. Dan sekarang kita akan lanjut mengimplementasikannya menggunakan Cisco Packet Tracer lagi. Nah, di sini kita menggunakan dua router sama seperti yang tadi ya, GRP dan OSPF. Sini PC, ini lagi kita sambungkan, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, lalu kita tentukan IP address-nya lagi. Sini kita sama kayak tadi 11.1/30. Lalu yang di sini 11.2/30. Lalu di sini IP address-nya 172.17. 172.17.
172.168/24. Sini 172.172.17.2. Sebelah sini 172.16.1/24. Ini juga sama 72 lalu 16 lalu 2/24. Sudah. Oh ya, kita tambahkan ini AS nya. Kita perlu ini AS sama dengan 22 aja. Di sini AS nya sama dengan 23 aja. Oke, udah beres. Lalu di sini kita konfigurasi dulu IP-nya. And enable config terminal. Lalu interface g0/0 no shutdown no sh. Lalu IP address-nya 172.17.1.255.255.255.0. Enter. Lalu interface lagi g0/1 no shutdown. Lalu IP address-nya 11.11.11.0 255.255.255.252. Enter. Oh iya ya, salah. Harusnya itu. Nah, harusnya itu ini 1. Bentar. Sudah, kita lanjut ke router yang kedua. Klik enable config terminal interface g0/0 enter no sh. Lalu IP address-nya 11.11.11.255.255.255.0. Enter. Oh iya, salah. Harusnya itu 252 ya, bukan 0. 252. Enter. Interface g0/1 no shutdown. Lalu IP address 172.16.1 255.255.0. Enter. Nah, kalau sudah, kita akan langsung konfigurasi BGP-nya. Sini ketik exit dulu, lalu router BGP, tanda tanya dulu. Nah, BGP itu ya samalah kayak FGRP menggunakan nomor. Nah, lalu kita pakai nomornya itu tadi ya 22 AS-nya. Enter. Lalu tanda tanya lagi. Nah, di BGP ini tidak langsung mengkonfigurasi networknya, tetapi ke neighbornya dulu. Nah, kita bahas di sini neighbornya ini adalah IP tetangganya lah.
Selanjutnya itu adalah 11.11.11.2. Lalu di sini tanda tanya lagi. Nah, di sini menggunakan remote AS. Lalu remote aksesnya itu kita tambahkan yang 23 ini ya. Pokoknya IP tetangganya lah. AS-nya itu 23, enter. Nah, sekarang baru menambahkan networknya. Networknya itu 11.11.11.0. Lalu max. Nah, di sini nih perbedaannya itu di sini ya. LGRP itu tidak memakai max, lalu OSP itu memakainya itu wildcard max. Nah, kalau di BGP ini itu dia memakai subnet max. Ya. Kita coba 255.255.255.252. 252. Enter. Lalu network lagi. Networknya itu 172.17.0. Max 255 255.0. Enter. Nah, sudah ya, konfigurasinya seperti ini saja. Kita lanjut ke router yang kedua. Sini kita coba exit, lalu router BGP. BGP-nya itu 23 ya. Enter. Lalu di sini neighbor-nya itu 11.11.11.1. Lalu remote-nya remote AS 22. Enter. Nah, ini kalau berhasil itu ada tulisan seperti ini ya, neighbor lalu up. Nah, kalau berhasil itu seperti ini ya, BGP, Gem BGP dan neighbor up. Atau neighbor 11.11.11.1 up. Nah, kita lanjutkan networknya itu 11.11.11.0. Lalu maxnya subnet maxnya itu 255.255.252. Enter. Lanjut yang keduanya 72.16.0. Maxnya 255.255.255.0. Enter. Nah, kita coba coba cek ya do IP route. Nah, di sini ada yang namanya itu B ya. B di sini kita coba lihat. Nah, B di sini itu adalah BGP. Jadi kita berhasil mengkonfigurasi BGP-nya ya. Lalu di sini kita akan tambahkan dulu IP di isinya. Ini 172.17.2. Enter. 255.0. Ininya 17.172.17.1. Enter. Lalu kita lanjut yang kedua. 172.172.16.2. Enter. 255.255.255.0. Ininya 172.16.1. Enter. Setelah itu kita coba ping ini ke sini
in progress, kita klik dan successful. Oke, nah lalu di sini kita akan tambahkan satu router lagi ya. Coba tambahkan di sini satu router dan satu PC lagi. Kita sambungkan. Sini ke sini dan di sini ke sini. Oke, lalu di sini kita tambahkan IP-nya. Bentar, kita geserkan dulu yang ini. Jadi di sini. Lalu ini di sini. Kali 12 titik 01 slash 30. Ini juga sama 12 titik 2 slash 30. Lalu di sininya 72 lalu 15 titik 1 slash 24. Ini juga sama 72 15 titik 2 slash 24. Lalu AS-nya itu itu 24 aja lah. Oke, kita rapihin dikit. Nah, kalau udah, kita konfigurasi IP-nya ya. Enable config terminal, lalu interface G0/0, enter, lalu no shutdown. IP-nya 12 titik 2 255 titik 252. Enter. Terpass lagi G0/1 no shutdown. Lalu IP address-nya 72 15 titik 1 lalu 255 titik 0. Enter. Lalu di sini kita akan konfigurasi langsung BGP-nya ya. Sini exit, lalu router BGP 24. Enter. Sini neighbor. Neighbornya itu 12 titik 1. Lalu remote-nya 23 ya tadi. Oke. Lalu network-nya 12 titik 0. Maksudnya itu 255 titik 252. Enter. Network yang kedua 172 titik 15 titik 0. Lalu max-nya 255 titik 0. Enter. Ini sudah. Kita coba cek dulu di show IP route. Di sini belum ada ya, karena belum dikonfigurasi di sebelah sininya. Kita coba di sini interface G0/2
no slip down. Lalu IP address-nya 12.12.12.1 255.255.255.252. Enter, exit, router BGP. Oh iya ya, lupa. Router BGP V23. Enter. Neighbornya 12.12.12.2. Lalu remote-nya 24. Enter. Nah, udah berhasil ya. Neighbor up. Oke, kita lanjut. Network-nya itu 12.12.12.0, lalu max-nya 255.255.252. Oke, enter. Dan udah beres. Nah, kita coba tambahkan IP 172.172.15.2 255.255.0. Enter. Di 172.15.1. Nah, sekarang kita coba ping ke ini lagi, kesini. In progress, kita coba klik dan successful. Kita coba di sini juga successful juga. Nah, jadi begitu saja pembahasan kita kali ini yang lumayan banyak ya. Ada tiga pembahasan, yaitu EGRP, OSPF, dan yang barusan itu BGP. Nah, begitu saja video saya kali ini. Semoga kalian paham ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita akan bertemu lagi di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.